Selamat sore, Oma. Sore. Perkenalkan, saya Nur Faida Ilham. Saya adalah mahasiswi Fakultas Keperawatan semester 7. Nah, berikut saya akan melakukan penyuluhan tentang 10 perilaku yang baik pada lansia, baik perorangan maupun kelompok lansia. Penyuluhan ini saya lakukan bertujuan untuk menunjang tugas dari mata kuliah keperawatan genetik. Sebelumnya, Oma penama siapa? Aisyah Tumpunya. Biasa disapa apa? Bisa. Aisyah. Nah, di sini kita mulai aja penyuluhan. Yang pertama yaitu mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini mau tanya, Oma rajin beribadah, sholat dan mengaji? Ya. Ya, Oma ya bagus. Soalnya orang harus mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai bentuk kepercayaan kita kepada agama, begitu pegang teguh pada agama dan keyakinan kita. Yang kedua yaitu menerima keadaan, sabar serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan sesuai kemampuan. Jadi di sini Oma harus menerima keadaan Oma yang sekarang. Tentunya kan tuh kalau lansia begitu kan ada seperti yang maksudnya terima tuh kita sebuah begitu kan. Oma harus sabar menerima kondisi sekarang ini dan melakukan kegiatan sesuai kemampuan. Jadi lakukan nggak usah kalau umat sesuanya tidak mampu begitu, nggak usah dilakukan. Yang ketiga, menjalin hubungan yang teratur dengan keluarga dan sesama. Jadi Oma harus saling menjalin hubungan yang teratur baik dengan lingkungan maupun dengan Oma ke anak-anak atau keluarga, atau saling gotong royong supaya hubungan antara sesama itu tetap terjalin bagus. Dan yang keempat yaitu olahraga ringan setiap hari. Di sini masih jaga olahraga? Masih. Olahraga apa begitu misalnya? Jalan pagi atau? Ayo. Itu bagus Oma untuk meningkatkan kesehatan Oma juga toh, karena kan banyak lansia kadang tidak mau jaga olahraga toh, lebih pilih biar lebih dulu tidur. Jadi Oma tetap harus olahraga biar cuma olahraga ringan setiap hari. Yang kelima yaitu makan sedikit tetapi sering, memilih makanan yang sesuai dan banyak minum air putih. Jadi Oma tidak usah terlalu banyak makan biar cuma sedikit deh, yang penting sering. Dan juga harus banyak minum air putih. Oma banyak minum air putih? Iya. Iya, bagus. Yang ketujuh yaitu berhenti merokok dan minum minuman keras. Mau tanya, Oma jaga merokok atau minum minuman keras? Nyata kita jaga merokok. Kalau jaga merokok ya kasih berhenti karena itu sangat bagus untuk kondisi usia sekarang dan yang dikatakan lansia. Yang berikut yaitu kembangkan hobi dan minat sesuai kemampuan. Oma hobi apa? Ada Oma hobi begitu? Hobi baca buku. Membaca. Nah, kalau Oma rasa mata masih bagus begitu membaca, ya kembangkan terus Oma hobi itu biar cuma jarang-jarang kan tetap mesti dikembangkan. Nah, yang berikut tetap memelihara hubungan harmonis dengan pasangan. Yang terakhir yaitu memeriksa kesehatan secara teratur. Jadi Oma sering melakukan kontrol begitu Pak Dokter. Kalau memeriksa kesehatan Pak Dokter begitu. Iya. Oh iya. Jadi Oma itu memang harus sering memeriksakan kesehatan secara teratur, guna untuk menunjang orang tahu Oma sakit apa tuh begitu. Nah, sekarang ini kita mau kasih ada tambahan yaitu tentang pesan bahagia. Apa itu bahagia dang? Yang pertama itu B, berat badan berlebih dihindari. Jadi Oma harus menghindari itu adanya kenaikan berat badan. Kalau makan terlalu banyak, semua tuh berat badan sudah tak kontrol dan ya Oma harus hindari yang itu. Yang kedua yaitu A, atur makanan yang seimbang. Jadi setiap hari itu Oma harus mengatur pola makan Oma, harus seimbang. Tidak boleh terlalu banyak berlebihan di kalori atau apa untuk supaya menghindari penyakit-penyakit yang akan muncul pada masa lansia. Yang berikut adalah H, hindari faktor risiko jantung dan situasi yang menegangkan. Yang kemudian A, agar terus merasa berguna dan mengembangkan kegiatan hobi yang bermanfaat. G, gerakan badan teratur dan sesuai kemampuan. Jadi bergerak sesuai kemampuan juga, nggak usah terlalu memaksakan nama gitu untuk menjaga kondisi Oma kan.
Yang ikut nasihat dokter dan perawat. Jadi kalau biasanya Oma jaga berkontrol begitu, kalau ada dokter yang perawat bilang, oh Oma kok senyum boleh terlalu angka berat, atau Oma harus menjaga pola makan begitu ya. Itu Oma harus ikut dari nasihat dari dokter dan perawat sampaikan itu. Ya Oma. Iya. Dan yang terakhir itu yaitu awasi kesehatan dengan pemeriksaan secara berkala. Jadi Oma itu harus rajin-rajin berkontrol dan Pak dokter supaya dokter mau dapat tahu dan Oma dapat tahu dan Oma mau kondisi bagaimana gitu. Saya rasa begitu saja penyuluhan dari saya Oma. Terima kasih atas waktunya dan selamat sore. Nah, di akhir video ini saya ingin merekomendasikan kepada teman-teman dan adik-adik sekalian yang baru saja lulus dari SMA atau SMK yang masih bingung mau cari kuliah di mana. Nah, dalam video ini saya ingin merekomendasikan salah satu kampus yang ada di Manado, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, lebih khususnya lagi di Fakultas Keperawatan yang sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Indonesia. Terima kasih.